Hai, kali ini kita akan membahas anatomi dari akar. Struktur dasar dari anatomi akar terdiri dari tudung akar, rambut akar, epidermis, kortek, endodermis, dan stele. Nah, ini adalah struktur dasar secara membujur terdiri dari tudung akar, ini adalah tudung akar, rambut akar, bagian luar ada epidermis, ini bagian epidermis, ada kortek, ada endodermis, ya. Kemudian yang terakhir ada stele. Nah, kalau secara melintang akan terlihat ini bagian epidermis, kemudian ada bagian korteks, terus di dalam kortek ada endodermis, kemudian bagian dalam lagi ada stele. Kita akan membahas tentang tudung akar atau kaliptra. Tudung akar terletak di ujung akar, fungsinya melindungi meristem akar dari kerusakan mekanik dan membantu penembusan pertumbuhan akar ke dalam tanah. Jadi ini ada tudung akar, fungsinya untuk menembus tanah. Tudung akar ini terdiri dari sel-sel parenkim yang hidup dan sering berisi amilum. Pada sejumlah tumbuhan, sel-sel pusat tudung akar membentuk struktur nyata dan tetap yang disebut kolumela. Nah, ini struktur dari tudung akar, terdapat kolumela. Nah, yang terluar disebut sel perifer atau tepi. Kemudian rambut akar merupakan modifikasi berupa perpanjangan dari epidermis akar yang berfungsi untuk perluasan area penyerapan air dan mineral. Nah, ini terlihat rambut akar. Secara anatomi, rambut akar itu berfungsi untuk perluasan area penyerapan air dan mineral. Jadi ini perluasannya lewat sini. Kemudian berikutnya terdapat epidermis. Lapisan epidermis ini merupakan lapisan terluar dari akar yang tersusun atas sel-sel yang rapat satu sama lain tanpa ruang antar sel dan berdinding tipis. Nah, ini epidermis. Sel-selnya rapat. Di bagian ujung tempat terjadinya penyerapan, dinding sel epidermis terdiri dari bahan selulosa dan pektin. Nah, epidermis itu terbuat dari bahan selulosa dan pektin. Bila epidermis tidak terkelupas, pada waktu akar menua, dinding selnya akan mengalami penebalan yang disebut dengan kutin atau suberin. Berikutnya, korteks. Pada umumnya, korteks akar terdiri atas sel-sel parenkim. Sebagian sel-sel korteks tersusun secara teratur, secara radial, dan konsentris. Pada korteks terdapat ruang antar sel, terutama pada tumbuhan air yang membentuk aerenkim. Sel-sel korteks sering mengandung tepung dan terkadang kristal. Sklerenkim lebih banyak pada akar monokotil daripada akar dikotil. Lapisan terluar dari korteks di bawah epidermis ada yang mengalami diferensiasi menjadi eksodermis dengan sel-sel yang mengalami suberisasi. Lapisan terdalam terdiferensiasi menjadi endodermis. Ini tadi ada rambut akar, di sini ada epidermis, dan lapisan berikutnya ada korteks yang merupakan jaringan parenkim. Susunannya biasanya teratur, ada pula yang secara radial maupun konsentris. Lapisannya terdiferensiasi menjadi endodermis. Nah, di sini. Setelah korteks terdapat endodermis. Endodermis ini merupakan satu lapis sel yang tersusun rapat
tanpa ruang antar sel. Dinding selnya mengalami penebalan gabus yang dinamakan pita Kaspari. Penebalan gabus ini tidak dapat ditembus air, sehingga air harus masuk ke dalam silinder pusat melalui sel endodermis yang dindingnya tidak menebal, disebut juga sel penerus air. Endodermis merupakan pemisah yang jelas antara korteks dan stele. Saya ulangi lagi ya, di sini ada rambut akar, kemudian ada jaringan epidermis, berikutnya ada korteks. Di dalam korteks terdapat endodermis. Endodermis ini tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Nah, pada dindingnya terdapat pita Kaspari, kalau diperbesar seperti ini. Nah, pita Kaspari ini mengalami penebalan gabus yang tidak dapat ditembus air, sehingga air masuk harus melalui sel yang tidak menebal atau sel penerus air. Nah, dia akan melewati sel-sel penebal, sehingga endodermis ini memisahkan antara korteks dan stele. Di sini bagian stele di dalam. Berikutnya, kita akan membahas tentang stele. Stele merupakan lapisan yang terletak di tengah akar dan di sebelah dalam endodermis. Bagian terluar dari stele yang berbatasan dengan endodermis adalah perisikel. Perisikel ini tersusun atas sel-sel parenkim yang berdinding tipis dan mempunyai potensi untuk menjadi meristem kembali, sehingga kadang-kadang disebut perikambium. Dalam stele terdapat pembuluh angkut, xilem, dan pembuluh tapis atau floem. Dalam stele juga terdapat empulur. Empulur letaknya paling dalam atau di antara berkas pembuluh angkut yang terdiri dari jaringan parenkim. Pada akar, empulur hanya ada pada tumbuhan monokotil. Xilem mengangkut air dan mineral dari dalam tanah ke daun, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan yang memerlukan. Struktur akar, saya ulangi lagi. Yang awalnya di sini ada epidermis, kemudian ada bagian korteks. Ada korteks. Nah, setelah korteks ada endodermis. Nah, di dalam endodermis ada stele. Nah, ini stele bagian yang terdalam. Ini ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, kemudian ada stele. Nah, di dalam lapisan terluar setelah endodermis ada perisikel. Di sini ada perisikel. Dari bagian-bagian dari akar, kita akan membahas bagaimana akar itu tumbuh. Pertama, ada yang disebut pertumbuhan primer akar. Akar ini berfungsi untuk menyerap makanan dari dalam tanah. Pertumbuhan akar secara primer yaitu perkembangan akar dari meristem apikal atau dari ujung akar yang dilindungi oleh kalitra atau tudung akar. Tudung akar tersebut juga berasal dari meristem apikal yang terdiri dari sel-sel parenkim. Pembelahan meristem atau area pembelahan sel apikal membentuk area pemanjangan sel. Di belakangnya terdapat area diferensiasi sel dan zona pematangan sel atau maturasi. Pada area ini, sel-sel akan berkembang menjadi beberapa sel permanen, misalnya xilem, floem, parenkim, dan sklerenkim. Pada awal pertumbuhannya terdapat pertumbuhan primer akar, yaitu dari apikal meristem. Di sini ada area pembelahan sel. Nah, area di sini
disebut area pembelahan sel. Kemudian berikutnya terdapat area pemanjangan sel. Setelah pemanjangan sel yaitu area pendewasaan, maturasi atau diferensiasi sel. Kita akan membahas lebih lanjut tentang area pembelahan sel atau yang disebut juga proliferasi. Area ini memiliki sel-sel meristematik sehingga pertumbuhannya paling cepat. Dalam area ini terdapat meristem apikal atau meristem primer yang menghasilkan sel-sel meristem dan mengganti sel tudung akar yang mengelupas saat menembus tanah. Terdapat juga sel-sel pusat tenang yang berfungsi sebagai cadangan pemulihan meristem saat mengalami kerusakan. Di dalam area ini juga terdapat protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Nah, ini adalah area pembelahan sel. Di sini ada yang namanya pusat tenang sebagai cadangan pemulihan meristem saat mengalami kerusakan. Ini adalah tudung akar. Di bagian sini terdapat meristem apikal, terdapat protoderm, meristem dasar, dan prokambium yang selanjutnya akan masuk ke area pemanjangan atau elongasi. Area pemanjangan di mana sel-sel mengalami pemanjangan dan pembentangan. Area ini sebagian besar bertanggung jawab terhadap pendorongan ujung akar. Ketika sel mengalami pemanjangan, maka bagian meristematik akan terdorong ke depan sehingga akar akan memanjang. Di sisi lain, meristem akan mendukung pertumbuhan secara terus-menerus dengan menambahkan sel-sel ke ujung termuda di area pemanjangan. Nah, di sini sel-sel akan terus mengalami pemanjangan. Berikutnya, area pematangan, pendewasaan, atau diferensiasi. Sel-sel akar pada area ini mulai mengalami spesialisasi struktur dan fungsinya. Sistem jaringan yang dihasilkan oleh pertumbuhan primer menyelesaikan dan menyempurnakan diferensiasinya. Akar sudah membentuk jaringan yang berbeda-beda. Terdapat 3 sistem jaringan dari tumbuhan dewasa, yaitu jaringan dermal, jaringan dasar, dan jaringan vaskular. Jaringan dermal atau epidermis dibentuk oleh protoderm. Protoderm itu merupakan lapisan paling luar meristem. Jaringan dasar merupakan lapisan paling dalam dari meristem apikal. Jaringan dasar ini akan berdiferensiasi menjadi korteks dan stele. Jaringan ini dibentuk oleh prokambium yang terletak di antara protoderm dengan jaringan meristem dasar. Nah, pada awalnya terdapat meristem apikal, dia akan aktif membelah. Setelah itu ada area pemanjangan di mana sel-sel akan terus memanjang. Kemudian berikutnya area pematangan di mana sel-sel tersebut mengalami pendewasaan sehingga akan membentuk struktur organ yang lengkap. Jaringan yang lengkap seperti jaringan dermal, jaringan dasar, dan jaringan vaskular, yaitu epidermis. Di sini ada korteks, stele, seperti ini. Setelah mengalami pertumbuhan primer, akar juga mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder pada akar terjadi akibat aktivitas dari kambium dan kambium gabus yang membentuk xilem sekunder dan floem sekunder. Aktivitas kambium ini yang menyebabkan pertambahan diameter akar. Pertumbuhan sekunder biasanya terjadi pada akar gimnos dan dikotil. Ini adalah bentuk dasar dari akar yang kemudian berkembang sehingga diameter bertambah besar karena adanya pembentukan floem sekunder dan xilem sekunder.
ini contohnya. Xilem sekunder bertambah menjadi 5 lingkaran, sehingga menyebabkan struktur akar menjadi lebih besar, diameternya lebih besar. Secara skematis, pertumbuhan akar primer ke sekunder yaitu sebagai berikut. Awal mulanya yaitu dari apikal meristem, kemudian apikal meristem ini berkembang menjadi protoderm, ground meristem atau meristem dasar, kemudian terbentuk juga prokambium. Nah, protoderm ini akan membentuk epidermis, meristem dasar membentuk korteks dan pit atau stele, kemudian prokambium akan membentuk perisikel dan juga xilem primer dan phloem primer. Dari perisikel akan membentuk akar lateral, vaskular kambium akan membentuk xilem sekunder, kemudian cork kambium akan membentuk peridem. Nah, ini adalah skema dari perkembangan yang saya sebutkan tadi. Sehingga diameternya akan bertambah besar. Setelah mempelajari bagaimana pertumbuhan akar, berikutnya kita akan mempelajari perbedaan struktur anatomi akar pada beberapa jenis tumbuhan. Pertama, yaitu struktur anatomi dari akar dikotil. Akar dikotil tidak memiliki empulur, phloem berada di bagian luar xilem, dan xilem terletak di bagian tengah akar. Pada pembuluh xilem, memiliki dinding tebal, sedikit serat, tetapi parenkim banyak. Perisikel terdiri dari selapis sel. Nah, secara skematis, strukturnya seperti ini, tidak ada empulur, phloem, dan bagian dalamnya terdapat xilem. Ini bagian epidermis dan ini bagian korteks. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi, bagian epidermis, korteks, kemudian pada stele terdapat jaringan pengangkut. Kalau diperbesar, bentuknya seperti ini. Ini adalah perisikel, di sini ada korteks, di sini ada endodermis, di dalamnya ada phloem, ini bagian phloem, dan bagian tengah terdapat xilem. Kalau diperbesar lagi, di sini ada endodermis, lapisan berikutnya ada perisikel, kemudian ada xilem dan phloem. Berikutnya, akar monokotil. Akar monokotil tidak memiliki kambium. Perisikel terdiri dari beberapa sel membentuk akar lateral. Phloem dan xilem terletak berselingan dengan jumlah yang sangat banyak. Empulur berkembang dengan baik. Nah, ini ada empulur atau pits ya, jadi terlihat besar. Nah, di sini ada xilem dan phloem, letaknya berselingan. Ini phloem, terus ada xilem, letaknya selang-seling. Ini bagian epidermis, bagian korteks. Dan ini ada stele atau pits atau empulur. Terdapat juga perisikel. Nah, perisikel ini membentuk akar lateral. Jadi terdapat pemanjangan sehingga membentuk akar lateral. Perbedaan akar dikotil dan monokotil. Secara morfologi, sistem perakarannya untuk monokotil dia berakar serabut dan dikotil berakar tunggang. Secara
Anatomi terlihat dari struktur kalitra atau tudung akar. Tudung akar berbatasan dengan ujung akar dan terlihat jelas, sedangkan pada dikotil berbatasan dengan ujung akar dan terlihat tidak jelas. Nah, di sini tidak jelas. Sedangkan pada monokotil terlihat jelas struktur dari kalitranya. Untuk perisikel terdiri dari sel-sel. Beberapa lapis sel yang berdinding tebal hanya membentuk cabang akar pada monokotil, sedangkan pada dikotil terdiri dari satu lapis sel yang berdinding tebal membentuk cabang-cabang akar sekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Untuk xilem dan floem, letaknya berselang-seling pada monokotil, sedangkan pada dikotil bersifat kolateral pada akar sekunder di mana xilem terletak di dalam dan floem terletak di luar, atau xilem dikelilingi oleh floem. Sedangkan untuk empulur terletak pada pusat akar dan empulurnya luas, sedangkan dikotil lebih cenderung tidak memiliki empulur atau stele, atau memiliki empulur yang sempit pada pusat akar, dan ini jarang terlihat. Untuk kambium, tidak memiliki kambium pada monokotil, sedangkan pada dikotil ada dan tampak seperti meristem sekunder. Ini ada perbandingannya dari struktur berkas pembuluhnya. Di sini terlihat bahwa xilem berada di dalam sedangkan floem di luar. Kalau di sini dia posisinya berselang-seling. Sedangkan untuk empulurnya dia terlihat luas, sedangkan di sini tidak ada empulur. Dan bagian perisikel pada monokotil hanya beberapa lapis sel yang berdinding tebal dan membentuk cabang akar. Nah, di sini ya terlihat beberapa lapis sel saja. Sedangkan di sini terlihat terdiri dari satu lapis sel saja. Berikutnya untuk akar gymnospermae. Akar gymnos itu sama dengan akar-akar jenis lainnya. Karakter spesial pada akar gymnos yaitu terdapat adanya saluran resin atau resin kanal pada bagian lengkung protoxilem. Jadi strukturnya sama, ada bagian epidermis, ada bagian korteks, bagian empulur, dan juga ada sel-sel pengangkut, namun yang berbeda atau spesial, terdapat resin kanal. Nah, resin kanal di antara protoxilem yang berbentuk Y atau lengkungan protoxilem. Anomali akar. Dalam keadaan tertentu, susunan akar dapat memiliki struktur unik yang disebut anomali akar. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi tambahan dari akar tersebut. Susunan akar dapat berbeda dari keadaan normal akar. Sebagai contoh, ada akar udara dan juga umbi akar. Akar udara. Akar udara sering kita lihat pada famili anggrek atau Orchidaceae. Tanaman ini merupakan epifit yang memiliki akar udara yang menggantung di udara. Akar udara memiliki struktur yang berbeda dengan akar lain, yaitu adanya filamen. Filamen ini sering merupakan lapisan sel-sel mati yang memiliki dinding menebal dan berlubang secara spiral.
Fungsi dari filamen yaitu sebagai spons atau menyerap air yang mengalir di atasnya. Filamen ini merupakan beberapa epidermis yang berfungsi sebagai jaringan pelindung, mencegah hilangnya air yang tidak semestinya dari sel-sel kortikal halus dari akar udara yang terbuka. Nah, ini struktur dari filamen yang pada dasarnya dia adalah epidermis. Nah, terlihat seperti ini. Berikutnya umbi akar. Umbi akar atau akar bawah tanah dapat menjadi sangat menebal dan berfungsi sebagai organ penyimpan makanan. Hal ini terdapat pada kentang, loba, wortel, dan dahlia. Dalam akar, makanan dapat disimpan sebagian di daerah korteks atau silem atau keduanya. Jadi yang berbeda dari struktur akar pada umumnya yaitu adanya tempat penyimpanan makanan pada bagian korteks, sehingga akar terlihat gemuk dan menebal. Di sini, ini adalah bagian korteks umbi-umbian. Yang posisinya, kalau ini dia di bagian korteks, tempat penimbunan cadangan makanan. Di sini dia di bagian korteks. Ya. Ada juga penyimpanan makanan di antara silem. Nah, ini adalah tempat penyimpanan makanan. Ini di antara silem atau keduanya. Baik, itu saja tentang anatomi akar. Terima kasih sudah menonton. Semoga mudah dipahami dan jangan lupa subscribe.